Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Tangerang, semester 6. Saya adalah mahasiswa program studi bahasa Inggris. Di sini saya membuat video presentasi mengenai behaviorisme untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah psikolinguistik. Nah, kali ini materi yang akan saya bahas adalah materi teori behaviorisme. Oke. Behaviorisme. Behaviorisme itu apa sih? Nah, dari asal katanya, behaviorisme ini berhubungan erat dengan behavior atau tingkah laku. Nah, para ahli behaviorisme ini percaya bahwa segala hal bisa dibentuk sebagai sebuah perilaku, bahkan berbahasa pun merupakan sebuah perilaku. Oke, jadi berbicara mengenai behaviorisme, ada banyak ahli dengan karya-karyanya yang mempengaruhi teori belajar ini. Jadi, adapun ahli-ahli tersebut adalah yang pertama ada Pavlov, yang kedua ada Thorndike, yang ketiga di sini ada Watson, yang keempat ada B.F. Skinner. Nah, namun saya akan membahas teori ini dari teori yang diajukan oleh Pavlov dan B.F. Skinner, karena teori beliau berdua ini yang banyak menginspirasi pembelajaran bahasa termasuk bahasa Inggris. Nah, teori yang pertama akan saya bahas di sini adalah teori yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov atau Ivan Pavlov. Nah, jadi Pavlov ini membuat eksperimen dengan anjingnya sendiri. Setiap hari anjingnya diberi makan dan didahului dengan membunyikan bel tanda makanan disiapkan. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nah, karena terbiasa mendengarkan bel tersebut, maka si anjing selalu mengeluarkan air liur. Bisa dilihat di dalam gambar nomor 1, 3, dan juga 4. Nah, si anjing ini mengeluarkan air liur yang menandakan bahwa anjing tersebut lapar. Nah, kemudian suatu hari Pavlov dengan sengaja hanya membunyikan bel saja, tanpa memberikan makanan kepada anjingnya tersebut. Lalu kalian tahu apa yang terjadi? Anjing tersebut tetap mengeluarkan air liur yang menandakan bahwa ia lapar. Nah, hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang dibentuk oleh anjing tersebut, di mana ketika dibunyikan bel, maka ia akan merasa lapar. Karena bel menandakan waktu makan akan dimulai. Dan hal ini membuktikan bahwa tingkah laku organisme dapat dihasilkan melalui stimulus atau rangsangan yang tepat. Apabila rangsangan tersebut dikontrol secara berulang, maka dapat menghasilkan respon yang terkontrol pula. Seperti itu. Oleh karenanya, stimulus jenis ini disebut control stimulus dan respon yang dihasilkan disebut dengan control response. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita bahas teori kedua yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Nah, di sini, as we can see, Skinner introduced a new term into the law of effect reinforcements. Behavior which is reinforced tends to be repeated. Behavior which is not reinforced tend to die out or be extinguished. Nah, berbeda dengan Ivan Pavlov tadi, Skinner membuat eksperimen dengan menggunakan tikus. Nah, tikus miliknya diletakkan di dalam kotak yang dikenal dengan sebutan Skinner box. Nah, dan diajarkan untuk memencet tombol yang ada di dalamnya. Dengan memencet tombol, maka akan keluar makanan. Hal ini terjadi berulang-ulang dikarenakan si tikus ingin makanan. Nah, maka ia memencet tombol tersebut. Nah, hal yang bisa diambil di sini adalah organisme akan melakukan sesuatu terus-menerus apabila ia diberikan penguatan atau disebut dengan reinforcements berupa reward atau hadiah.
Oleh karena itu, Skinner mengajukan teori yang disebut dengan reinforcement dan punishment. Nah, ini dia teori dari B.F. Skinner, yaitu ada reinforcement dan punishment. Nah, jangan lupa, reinforcement itu ada dua, reinforcement positif dan juga negatif. Nah, reinforcement positif itu adalah hal-hal positif yang diberikan untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan untuk bisa terulang kembali. Misalnya, dengan memberikan permen, makanan, pujian, tepuk tangan, atau hadiah-hadiah lainnya yang membuat orang mau mengulangi perilakunya di kemudian hari. Seperti itu. Nah, lalu reinforcement negatif itu adalah seperti mengurangi hal-hal negatif apabila orang yang diajar sudah melakukan hal-hal yang kita harapkan, misalnya mengurangi marah-marah atau menghukum orang tersebut, dikarenakan orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang kita inginkan. Nah, sedangkan teori yang kedua dari B.F. Skinner ini ada punishment. Punishment itu adalah hukuman yang diberikan agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatan yang tidak diharapkan. Nah, punishment is useful for shaping the behavior we expect and reducing the behavior we do not expect. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa sih kaitan kedua teori tersebut dengan pembelajaran bahasa? Nah, banyak ahli behaviorisme beranggapan bahwa bahasa adalah satu perilaku manusia yang bisa dibentuk. Nah, manusia bisa berbahasa dengan dilakukan secara berulang-ulang. Dan akhirnya manusia bisa terbiasa menggunakan bahasa tersebut. Nah, belajar menurut ahli behaviorisme adalah ketika siswa mampu membentuk kebiasaan, misalnya kebiasaan menggunakan bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, dalam mempelajari bahasa, maka latihan berulang-ulang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, teknik-teknik seperti imitating, copying, repetition, dan juga drilling sangat banyak digunakan kala itu. Nah, dalam pembelajaran bahasa, siswa diharapkan mampu melakukan imitating dan copying. Misalnya, meniru penampilan dari sebuah kata, frasa, klausa, atau kalimat yang diucapkan oleh guru. Nah, kemudian latihan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan teknik repetition dan dicobakan satu persatu dengan teknik drilling sampai siswa bisa menirukan dengan benar, seperti itu. Kemudian, pengaruh lainnya adalah guru harus mampu menjadi stimulus yang tepat untuk membuat siswa bisa memaksimalkan belajarnya dan menghasilkan respon yang diharapkan. Misalnya, apabila siswa menunjukkan performa yang bagus saat diberikan latihan dengan menonton video, maka hal tersebut akan digunakan secara terus-menerus. Selain latihan tersebut, bisa juga diberikan penguatan berupa reinforcement positif atau negatif yang tadi sudah saya jelaskan di sebelum ini. Nah, dan apabila memungkinkan, punishment pun bisa juga diterapkan. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai teori belajar behaviorisme dan pengaruhnya terhadap pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi email yang tertera di bawah ini, atau juga menghubungi saya melalui akun Instagram saya, yaitu Aditya Permana 0. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena di sini saya juga masih dalam proses pembelajaran sama seperti kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.